Jadi sebenarnya teman-teman, melahirkan itu tidak seseram yang teman-teman bayangkan. Beneran deh. Hai semua, kembali bersama aku di Ratu Channel. Awalnya aku juga takut ya, melahirkan kayaknya serem banget. Tapi ternyata enggak. Di sini aku mau share pengalaman aku melahirkan itu kayak gimana sih. Ikutin terus ya. Nah, awalnya itu aku ada tanda-tanda melahirkan itu keluar lendir campur darah warnanya pink kayak gitu. Nggak banyak sih, cuma sedikit. Dan itu cuma keluar sekali, jam 12:30 malam aku keluar itu. Terus abis itu disusul kontraksi ringan ya, mungkin karena baru pertama, jadi kontraksinya masih ringan. Udah tuh aku bawa tidur aja kan, karena masih malam, masih jam 12:30 malam. Aku bawa tidur, ya emang udah nggak nyenyak sih, karena emang kan ada kontraksi terus ya. Nah, paginya aku mandi tuh, takutnya rasa kontraksinya semakin berasa dan harus berangkat ke tempat bersalin. Siap-siap aja tuh mandi, dan ternyata sampai duhur ya masih bisa ditahan sih. Jadi rasanya tuh kayak mules-mules haid gitu deh. Cuman ini semakin lama semakin berasa gitu. Dan datangnya pun sering. Jadi hilang, nanti 1 menit kemudian datang lagi. Kayak gitu. Jadi kontraksi yang aku rasain tuh beda kayak yang aku baca di artikel-artikel. Biasanya kalau di artikel itu kan, kalau awal kontraksi itu paling muncul 5 menit sekali kayak gitu. Tapi kalau aku nggak, aku tuh 1 menit bahkan nggak ada, udah datang lagi kayak gitu. Cuman masih bisa ditahan. Terus abis duhur itu aku udah nggak pengen beraktivitas ya, cuma pengen istirahat aja. Aku cuma rebahan doang. Sampai sore itu semakin berasa kontraksinya. Tapi habis itunya aku paksain buat jalan ya, jalan di samping rumah kayak gitu, biar nanti prosesnya juga lebih cepat. Terus abis maghrib aku coba cek pembukaan ke bidan desa, dan ternyata baru pembukaan 1. Kirain aku udah pembukaan 3 atau 4 gitu ya, karena kan udah pengen mengakhiri aja tuh rasa kontraksi yang datang lagi. Karena baru pembukaan 1, akhirnya aku pulang lagi ke rumah dan jalan-jalan lagi di samping rumah. Sama karena udah berasa apa ya, nyeri punggung gitu, jadi dibantu juga dielus-elus sama suami sama mama aku, dikompres juga pakai air hangat. Jadi untuk mengatasi nyeri punggung, aku kompres pakai alat kayak gini, kompresan kayak gini diisi air panas ya. Ini lumayan banget sih buat ngurangin rasa nyeri. Dan untuk mengatasi rasa sakit kontraksi juga lumayan banget pikiran positif teman-teman. Jadi aku juga ngucapin mau jumpa adik kayak gitu, itu juga lumayan banget. Kayak ya sedikit-sedikit melupakan rasa sakit, tapi tidak bisa dilupakan juga sih sebenarnya. Tapi ya lumayan. Dan akhirnya sampailah pada jam 11 malam, dan rasa nyeri yang bisa dibilang tidak tertahankan tapi bisa ditahan oleh kaum hawa ya. Dan akhirnya aku berangkatlah ke tempat bersalin. Aku bersalin di puskesmas terdekat dari rumah aku. Nah, sampai di puskesmas itu aku cuma disuruh rebahan sambil miring kiri. Dan di sana rasa kontraksi pun udah berubah lagi, udah bukan nyeri lagi rasanya. Rasanya tuh udah apa ya,
pengen ngejan aja tuh. Jadi aku juga nggak sengaja ngejan ya, perasaan aku sih gitu, nggak sengaja ngejan, cuman ada auto ngejannya aja gitu. Di puskesmas aku cek pembukaan, baru pembukaan 3 itu ya, yang jam 11 itu aku baru pembukaan 3. Oh my god. Dan aku, oh ini mah sampai pagi kayaknya aku bakalan mules-mules kayak gini. Dan jam 12.45 kurang lebih itu aku udah pembukaan lengkap. Tapi di jam itu pas sudah pembukaan lengkap ternyata aku belum pecah ketuban. Akhirnya dipecah dulu tuh ketubannya, dipecah dulu. Habis itu disuruh ngejan. Tapi waktu disuruh ngejan malah aku nggak pengen ngejan. Ada kontraksi, cuman nggak ada auto ngejan yang kayak tadi tuh. Dan beberapa kali ngejan aja, Dede udah lahir. Malaikat kecil yang kita nanti-nanti akhirnya berjumpa juga. Selanjutnya adalah proses jahit, teman-teman. Dan ini adalah proses yang bisa dibilang paling ditakuti kali ya. Proses jahit dan tanpa dibius. Mungkin karena aku di puskesmas kali ya, jadi nggak dibius. Kalau kata temanku di rumah sakit sih katanya dibius. Rasanya ya gimana ya, yang nyelong-nyelong gitu lah. Namanya itu gitu ya, ditusuk-tusuk, gimana rasanya tuh. Tapi di sini kan dedeknya udah keluar, kita udah bisa lihat dedek bayi, jadi bisa mengalihkan perhatian, jadi mengalihkan rasa sakit sama dedek. Jadi teman-teman, yang aku rasain itu ya, melahirkan, proses melahirkannya itu nggak sakit dan nggak susah. Paling sakit pada saat kontraksi dan ngilu saat dijahitnya aja. Tapi untuk bisa melahirkan tanpa rasa sakit juga gak bisa kita cuma dengan malas-malasan, gak ada kiat-kiatnya biar melahirkannya mudah. Tetap harus ada usaha dari teman-teman sendiri. Nah, kalau aku biasanya jalan kaki ya setiap pagi, olahraga jalan, dan jalannya itu bukan jalan santai tapi jalan ngebut, power walk gitu. Jadi biar dedeknya tuh cepet turun. Terus yang kedua, main gimbal itu untuk membantu membuka panggul, teman-teman. Dan yang terakhir, dan ini juga penting banget menurut aku nih ya, dan membantu banget, itu adalah perineum massage. Itu bisa dilakuin teman-teman sendiri atau minta bantuan sama suami. Jadi perineum massage itu berfungsi untuk mengurangi resiko robekan pada perineum teman-teman saat nanti melahirkan si kecil gitu. Dan yang terakhir dan paling penting itu adalah berdoa kepada Allah, minta dilancarkan, minta dimudahkan segala prosesnya. Amin. Semoga teman-teman yang mau lahiran dimudahkan, dilancarkan semua prosesnya sama Allah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang takut melahirkan. Semoga nggak takut lagi ya, karena tubuh wanita itu emang udah didesain mampu untuk bisa melahirkan. Kalau teman-teman suka sama video ini, minta like dan subscribe. Arigatou gozaimasu.